Oke, di sini gue mau ngejelasin gimana sih caranya keluar dari zona nyaman. Tapi yang pertama itu kita kenali dulu apa sih zona nyaman itu. Kita baca dulu ya. Keluar dari zona nyaman adalah proses penting untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Zona nyaman adalah keadaan di mana seseorang merasa aman, nyaman, dan terbiasa dengan rutinitas yang tidak menantang atau mengandung risiko. Walaupun ini memberi rasa aman, tinggal terlalu lama di zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan menghambat perkembangan. Nah, jadi itu pengertian dari zona nyaman. Artinya, seseorang yang berada di dalam zona nyaman, dia akan sangat sulit sekali untuk keluar. Karena dia tidak berani dengan hal-hal yang menantang. Oleh karena itu, dia sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Karena seperti yang di penjelasan tadi, bahwa zona nyaman adalah keadaan di mana seseorang merasa aman. Karena dia merasa aman terus nih waktu saat itu. Tapi ketika nantinya itu dia merasa diri dia nggak berkembang. Nah, dari situlah kita mengenal zona nyaman. Terkadang kita merasa bahwa kita nggak merasa gitu kan bahwa kita itu berada di zona nyaman. Artinya apa? Kita nggak merasa bahwa kita berada di zona nyaman. Nah, akibat nggak merasa berada di zona nyaman, itulah yang menyebabkan kita selalu tinggal atau diselimuti dengan zona nyaman. Dan di sini gue mau ngejelasin gimana sih caranya keluar dari zona nyaman. Dan itu ada cara atau langkahnya. Yang pertama yaitu sadari pentingnya perubahan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa pertumbuhan dan kesuksesan sering terjadi di luar zona nyaman. Dengan menerima bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses, Anda dapat lebih mudah menghadapinya. Nah, yang pertama tadi kita sadar pentingnya perubahan. Artinya apabila seseorang tidak sadar-sadar juga, dia akan berada di zona nyaman tersebut. Gitu. Dan seperti yang tadi kan, dengan menerima bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses. Kadang kita merasa ketika kita dalam berproses itu tidak nyaman dan kita akan kembali lagi ke zona nyaman, kembali lagi ke zona nyaman. Itu yang membuat sulit orang sadar gitu kan. Yaitu dan setelah itu mulai dari hal kecil, tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dengan tantangan kecil seperti mencoba sesuatu yang baru setiap hari. Langkah-langkah kecil ini akan membangun rasa percaya diri. Artinya, dimana kita yang awalnya rebahan mulu, coba kita melakukan suatu aktivitas ya walaupun misalnya dengan lari, jalan, atau olahraga. Hal-hal kecil aja dulu. Nanti dari hal-hal kecil kita langsung naik level lagi nih ke menengah terus ke atas. Dan yang ketiga yaitu ubah pola pikir. Gantilah pemikiran negatif seperti saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba. Artinya apa? Kita harus mengganti pola pemikiran kita. Kebanyakan orang yang berada di zona nyaman itu takut terhadap itu. Dia tidak bisa, nggak bisa. Coba aja dulu. Kan ada yang namanya coba aja dulu. Siapa tahu kan di balik kita mencoba hal-hal tersebut ada yang menurut kita di situ ada perubahan di dalam diri kita. Oh, ternyata kalau gue nggak coba nih, ternyata bakalan begini. Setelah gue coba ada perubahan gitu. Dan yang keempat yaitu terima ketidakpastian atau kegagalan. Nah, kadang seseorang itu apabila dia merasa gagal, dia tidak akan bisa keluar. Karena dia takut gagal, maka kita jangan pernah takut. Tantang diri Anda secara bertahap. Jadi kita harus menantang diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kita harus mengambil tantangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mencari dukungan. Dukungan ini sangat penting atau yaitu yang disebut support. Dimana dukungan ini hal yang terakhir lah menurut gua. Karena dukungan ini sangat penting ketika kita menjalani suatu proses. Apabila kita menerima kegagalan dan di balik kegagalan itu ada yang mendukung kita harus tetap maju. Nah, dari situ kita bisa itu. Oke, terima kasih.